untuk instalasi React Native. Di sini kalian bisa akses untuk dokumentasinya di reactnative.dev, lalu ke guide, lalu pilih di paling kiri menu environment and setup, pilih sub menu yaitu setting up the development environment. Nah, di sini saya menggunakan OS-nya Windows, dan target yang nanti kita akan buat adalah target mobile-nya yang kita buat adalah Android ya. Lalu step yang pertama, di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit ya membahas, tetapi ini saya akan mulai dari awal agar nanti kalian lebih paham lagi. Kalau misalkan nanti ingin menginstal dari awal sampai akhir, mencoba lagi untuk install. Nah, yang pertama kali itu kita harus download dulu Chocolate ya. Di sini kalian bisa klik ya, nanti akan diarahkan ke webnya Chocolate, lalu dicari untuk instalasi Chocolate-nya. Kita klik dokumen atau dokumentasi, lalu pilih yang paling kiri Chocolate CLI Choco. Di sini ada setup and install. Maaf ya kalau mungkin ada suara-suara yang masuk, karena memang kebetulan sedang di rumah dan recordnya pagi, jadi banyak sekali suara-suara yang masuk ya. Nah, di sini kita cari untuk install with command prompt-nya. Ini di copy saja, lalu kita buka command prompt dengan cara klik Windows atau yang di sini ya, klik Windows, lalu ketikkan saja cmd, nanti akan muncul command prompt-nya. Jangan diklik langsung, dipilih yang run as administrator. Jadi kita harus masuk sebagai administratornya. Nah, di sini kita pastekan saja, di enter. Saya akan tampilkan lebih lebar biar nanti kalian bisa lihat di sini proses instalasinya. Oke, ditunggu sebentar. Nah, di sini sudah terinstall untuk Chocolate-nya, maka kita langsung saja kembali ke dokumentasinya. Ini saya tutup juga sama. Nah, di sini setelah diinstal Chocolate-nya ya, ini ya sudah terinstall. Nanti ada tulisan Chocolate is now ready ya, berarti sudah bisa digunakan. Lalu kita install Node dan JDK. Silahkan boleh pilih langsung keduanya, boleh install kedua-duanya sekaligus dalam satu waktu, atau diinstal satu persatu ya. Kalau diinstal satu persatu itu nanti lebih menghemat atau mempercepat proses instalasinya. Kita coba install satu persatu ya. Di sini saya copy, klik kanan, salin, lalu saya paste dengan klik kanan, saya enter. Nah, nanti dia akan mendownload versi yang terbaru ya. Jadi misalkan kalau di tempat kalian versinya lama atau belum pernah diinstal sama sekali, maka dia akan tetap menginstal dan mencari seri atau versi yang terbaru ya dari Chocolate-nya. Nah, nanti saya akan percepat. Oke, di sini sudah berhasil ya. Lewat Chocolate dia sudah diinstal satu persatu, satu dari satu package. Berarti satu dari install, maka kita coba install yang di sini kita lihat Open JDK ya. Tinggal diganti saja, klik kanan lagi atau di copy saja boleh. Sorry, di copy sini.
kembali ke command prompt, klik kanan. Tadi kan kita sudah menginstal Node.js, kita hapus saja ya, lalu saya enter. Kalau misalkan ada yang sudah punya OpenJDK-nya, bisa diinstal lagi juga ya. Nanti takutnya itu versi yang lama, jadi tidak sesuai dengan apa atau spek yang digunakan. Nanti intinya semua diinstal dulu saja ya, walaupun sebenarnya sudah ada, tapi coba diinstal karena nanti dia akan mencari versi yang terbaru. Oke, ini sudah ya, kita sudah menginstal ya, kita sudah menginstal yang Node.js dan juga OpenJDK-nya. Kita lari ke dokumentasi lagi, masuk ke ini, install Android Studio ya. Silahkan nanti diinstal Android Studio-nya. Android Studio ini hanya dipakai untuk konfigurasi SDK-nya saja ya, jadi tidak perlu untuk membuat project baru di Android Studio. Jangan sampai masuk di tampilan projectnya, karena kita hanya mengambil SDK-nya saja dan platform toolnya ya, jadi diinstal saja, tidak perlu sampai di halaman projectnya. Ini saya klik di sini, di download saja nanti ya. Oke, sudah terinstall, ditunggu nanti sampai aplikasinya selesai. Nah, di sini Android Studio-nya sudah terdownload, tinggal kita install ya. Cara instalasinya mudah ya. Nah, di sini kita run, tinggal next saja. Beda seperti kalau tadi yang instalasi Node.js ataupun OpenJDK itu memakai command prompt, sedangkan yang ini hanya instalasi exe biasa ya. Jangan lupa nanti centang ya, centang semua saja nanti kalau ada pilihan. Karena kalau kita buka dokumentasinya lagi, nah di sini kita harus memerlukan Android SDK, SDK platform, dan virtual device. Virtual device itu nanti untuk emulatornya ya, yang bentuknya HP. Oke, saya next. Oke, finish. Lalu kita jalankan saja Android Studio-nya. Jadi di sini versi yang 2021.1.1. Nah, hanya seperti ini saja ya, tidak perlu kita masuk ke new project ataupun open project, karena tampilan Android Studio-nya hanya sampai di sini saja. Nanti kita bukanya, jadi tidak perlu sampai masuk. Oke, kita buka dokumentasi lagi. Nah, di sini sudah ya diinstal. Oke, yang di sini diminta untuk menginstal SDK platform 30. Oke, kita buka lagi. Ini ya, saya geser. Oke, kita pilih more action, SDK manager. Nah, di sini Android 11 untuk API level 30 ya. Jadi kita perlu menginstal Android SDK platform 30 dulu. Nah di sini pilih yang SDK platform dulu ya, centang saja, lalu kita klik OK. Di sini Android SDK platform 30 revision 3 dan source for Android 30 revisi 1. Estimasi downloadnya sekitar 91 mega. Oke, di sini sudah selesai ya untuk untuk instalasinya. Kita lari ke SDK manager lagi,
Nah, di sini sudah ada 11. Nah, nanti untuk yang Intel X86 ini yang di Android AP30 ya. Nah, silahkan pilih salah satu, bisa yang ini 8664 System Image. Oke, yang selanjutnya kita kembali ke dokumentasinya. Nah, di sini jangan lupa ya, jangan langsung ke yang nomor 3, ini dibaca dulu. Jadi kita selanjutnya harus di SDK Tool, lalu pilih Android SDK Build Tool versi 30.0.2. Kita cari. Nah, di sini kan tidak muncul ya, dicari tidak ada mana versi yang 30. Nah, untuk menampilkan versinya kita bisa checklist show package detail, lalu dipilih 30.02 tadi ya. Nah, ini 30.02 ini kita oke saja. Estimasinya 50 mega. Oke, langsung di Oke, saya finish di sini. Kita buka more action SDK manager. Ya sudah ya. Nah, jangan lupa ini yang paling penting. Jadi di Android SDK location-nya itu kalau misalkan masih di D atau di E, itu sesuaikan saja dengan yang ada di dokumentasi. Nah, di sini kita cari ya SDK location-nya tadi di sini di C user BR code, ini nama komputer saya. Jadi nanti nama di komputer kalian mungkin berbeda namanya. Nah, di sini user, nanti ada 3 folder, pilih yang nama komputer kalian masing-masing ya. Misalkan mungkin ada yang namanya default masih Windows 7 atau Windows 10 atau Windows 8, nanti dipilih saja di sini yang paling depan intinya ya. Kebetulan nama komputer saya BR code, terus saya klik 2 kali. Kita lihat lagi di sini di dokumentasinya saja ya. Di C user nama komputer app data. Nah, app data. Nah, di sini app data itu kan foldernya terhidden, makanya tadi saya suruh untuk menampilkan folder yang terhidden. App data, lalu buka lokal, lalu cari Android. Nah, ini ya. Kalau misalkan belum atau tidak ada, dibuat dulu ya folder Android. Ya, lalu diklik 2 kali, lalu buat lagi folder SDK seperti ini nanti susunannya. Nah, di sini nanti ini adalah folder-folder SDK-nya yang sudah kita install tadi, yang ada di sini ya. Nah, oke. Jadi nanti akan tersimpan di sini. Kita nanti bisa copy saja. Ya, ini semua. Saya klik kanan, copy. Oke, kita buka lagi untuk dokumentasinya. Nah, di sini kan sudah semua ya, Android SDK platform 30 sudah terinstall, lalu SDK toolnya yang versi 30.02 ini sudah terinstall juga. Maka lari ke step yang ketiga, yaitu konfigurasi Android Home. Nah, di sini bisa dibaca di sini ya. Kalau misalkan stepnya agak bingung, langsung saja di sini lewat jalan pintas Windows, lalu pilih atau ketikkan saja environment, env itu saja ya, ini ya env. Nanti akan muncul kalau di Windows 10 ya, itu di edit system environment variable. Kalau di Windows lain, Windows 8, Windows 7 saya kira sama saja. Nah, di sini nanti pilih yang environment variable ini ya. Environment variable, edit user variable-nya. Environment variable diklik. Nah, di sini kan belum ada ya untuk Android Home-nya. Kita buat dulu seperti ini. Caranya kita
Di sini ada 2 kolom ya. Nanti diisi semua saja. Yang ini dulu, yang user variable untuk PR code-nya. Saya klik new. Lalu ditulis saja di sini variabel name-nya besar semua ya, Android underscore home. Lalu di variabel value-nya adalah alamat dari tujuan atau alamat SDK-nya ya, atau file-file yang sudah kita install tadi di step sebelumnya, atau di sini ya, ini ya, Android SDK location-nya. Tadi kita sudah copy ya, klik kanan, copy, lalu masuk ke ini Android home-nya, klik kanan, paste. Oke. Nanti muncul. Jangan lupa yang di sistem variabel juga ditambahkan. Caranya sama, tulis dulu Android home. Lalu variabel value-nya kita klik kanan, paste lagi. Sama ya. Cuma harus diisi keduanya. Lalu kita ke dokumentasi kembali. Nah, di sini kita lebih banyak. Kalau misalkan kesulitan, dibaca lagi ya untuk dokumentasinya, karena di sini sudah komplit dan lengkap gitu ya. Saya kira sudah memudahkan kita untuk proses instalasinya. Nah, di sini setelah Android Home, lalu kita cari ini dulu ya, platform toolnya, kita masukkan path-nya. Nah, di sini kita cari sistem environment lagi. Di sini kita masuk ke path ya, path variable. Nah, ini di sini ada 2 juga path ya. Kita tambahkan lokasi dari platform toolnya. Kita masuk ke SDK yang tadi ini ya, PC user PR code, nama komputer saya, app data lokal Android SDK. Pilih yang platform tool. Nah, alamat ini kita copy, klik kanan copy, lalu masuk ke environment variable lagi, pilih path. Nah, di sini saya sudah ada, saya hapus dulu. Nanti di tempat kalian belum ada. Nah, ini belum ada. Di klik new, paste. Oke, terus yang di sini, yang di bawah harus diisi juga. Nah, saya delete dulu. Kita cek di sini belum ada ya. Kita new, jangan lupa. Lalu pastekan kembali platform toolnya ya. Jadi Android SDK platform tool ya. Harus sampai di folder ini. Oke. Nah, di sini kita buka dokumentasi lagi. Oke, ini yang di step ini sudah ya. Platform toolnya sudah. Oke, lalu kita akan coba buat aplikasi. Ya, kita buat aplikasi dan menginstal si Direct Native-nya. Jadi kalau tadi kan kita konfigurasi ya, kalau yang di sini sudah mulai sudah mulai untuk membuat projectnya dan instalasi sekaligus ya. Nah, di sini saya copy yang di bagian ini, npx react native init awesome project. Ini kita akan membuat projectnya, atau di sini ada creating atau create a new application-nya. Maka kita pakai yang ini saja. Yang tadi kita gunakan command prompt yang tadi ya. Kita misalkan ingin membuat aplikasi ya, kita simpan di folder, saya punya folder E, saya gunakan folder E saja. Oke, lalu kita akan buat, tadi sudah saya copy ya, saya copy lalu masukkan di sini, klik kanan. Nah, jangan lupa ini adalah
Awesome Project ini adalah nama project yang nanti kita buat. Di sini kita ganti saja projectnya, kasih nama React ya, React latihan atau latihan React gitu ya, terserah kalian sih ya, React. Misalkan saya pakai underscore biar udah. Oke, saya enter. Nah, di sini akan proses instalasi ya, sudah mulai proses instalasi. Oke, kalau muncul seperti ini ya, run instruction Android dan run instruction Windows, berarti sudah selesai. Kita coba buka ya isi foldernya. Di sini data tadi di E ya, di E, lalu di latihan React. Nah, di sini di latihan React ya. Oke, nanti file-filenya seperti ini sudah terinstall otomatis, langsung diambil dari GitHub-nya si React ya. Kita buka lagi. Nah, di sini ada opsional kalau misalkan kalian ingin menggunakan versi atau template yang lama. Nanti perintahnya seperti ini, sama seperti tadi, cuma ada tambahan versi berapa gitu ya. Cuma ini saya ambil yang, kalau yang di sini berarti kita mau nggak mau pakai versi yang paling baru, paling update. Oke, ini juga opsional, ini opsional. Nah, di sini step yang berikutnya adalah preparing the Android device ya. Di sini saya akan install dulu yang namanya HAXM ya. HAXM ini untuk Intel ya. Kita cari Intel HAXM ya. Saya buat tab baru, Intel HAXM, di enter saja, terus pilih ya yang kita paling atas, Intel Hardware Accelerate Execution Manager. Nah, ini ya, download, rilis ini ya, ada link, kita lari ke sini. Nah, di sini ada GitHub-nya, kita pilih yang HAXM Windows untuk macOS yang ini ya. Saya klik saja, saya install. Nah, di sini sudah terinstall. Kita klik 2 kali, pilih HAXM setup. Nah, di sini next, install seperti biasa ya, finish. Oke, hanya seperti itu saja. Ini kita lari ke bawah lagi yang, nah ini sudah ya. Nah, oke, terus untuk yang cara running dari React Native-nya, kita nanti pakai namanya Metro. Kita copy saja, npx React Native start. Kita kembali ke adminnya, ke command prompt-nya. Tadi kan di E lalu nama lalu nama project kita adalah React ya, maka kita masuk dulu ke foldernya cd lat_react. Nah, sudah masuk, lalu kita pastekan ini npx React start. Oke, saya klik kanan, enter. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Jadi si Metro ini adalah intinya web servernya ya. Kalau kalian belajar SMPP, web servernya adalah Apache. Jadi ini jangan sampai ditutup. Jadi ini di minimize saja, jangan ditutup ya. Oke, di sini kita akan coba start. Nah, step yang kedua adalah
start your application. Di sini ada npx React Native Run Android. Nanti akan muncul seperti ini. Cuma kita harus cek dulu yang di, kita kembali ya, yang di Android Studio. Saya cancel dulu saja. Nah, kita pilih more action, pilih virtual device manager-nya. Kebetulan di sini kalau di tempat kalian belum ada, maka kita harus buat dulu ya, atau kita download dulu emulatornya. Oke, untuk membuat emulatornya di sini kan sebenarnya sudah saya download ya, AP30-nya. Jadi kalau mau download tinggal di create device, lalu pilih ya tadi choose device-nya yang berapa. Ini saya ambil saja random ya. Saya next. Nah, di sini nanti kalau di tempat kalian belum atau masih ada link download seperti ini, silahkan di-download dulu. Ini kebetulan saya sudah download ya, makanya saya skip saja tadi ya untuk proses downloadnya. Itu nanti di AP30 ya, karena kalau tadi pakai 29 saya coba sebelumnya itu tidak bisa, jadi harus 30 karena kita tadi di SDK-nya yang 30 ya, yang tersedia. Oke, yang 30. Ini kalau sudah di next saja. Nah, ini kita kasih nama apa gitu ya. Di sini Pixel 2 AP30. Tuh. Kita finish. Saya buka Windows, saya cari command prompt, klik kanan, run as administrator. Oke. Terus tadi di E ya, titik 2, lalu kita cari atau kita lihat lagi di dokumentasinya ini ya, npx React Native Run Android. Kita salin ini di E, lalu di project kita masukkan ke project kita dulu ya, cd ini tadi lat ya, lat underscore react, baru kita klik kanan. Nah, nanti di enter saja, akan dia berjalan. Nah, seperti ini nanti ya. Kalau dia jalan nanti kurang lebih seperti ini. Dia ada tampil langsung untuk simulatornya. Tunggu sampai selesai. Bagi yang belum install tadi ya, Intel 86 64 sistem image, silahkan diinstal dulu. Kalau misalkan masih ada error, atau dicek lagi ya setting-settingan yang di awal-awal yang sudah saya berikan tadi, seperti SDK ini ya. Kalau saya buka itu di sini, nah ini jangan sampai lupa di virtual di SDK ya, ini sudah harus terinstall semua. SDK platform sama yang ini tadi kita show. Nah ini ya, 1 2 3, ini salah satu, ini atau Google Play Intelnya silahkan salah satu. Bukan Google Play ya, sorry, Google API ini tidak saya install, nggak apa-apa, salah satu saja karena cukup besar, lumayan besar. Terus yang di virtual device manager, sorry, ini tadi ya, connection SDK manager yang ini. Oke, yang SDK tool ya, yang 3002 ini sudah harus terinstall. Oke, mungkin tuh. Nah, di sini sudah selesai. Maka kalau kita ingin lihat source code-nya, kita bisa tuliskan kode titik. Maka nanti akan lari ke Visual Studio Code-nya. Kalau muncul seperti ini, trust saja. Nah, jadi codingnya yang ada di sini saya kecilkan saja ya, biar terlihat semua. Nah, nanti kita modelnya untuk source code seperti ini. Untuk coding ya, sorry, codingnya seperti ini. Saya
buka PPJS-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini edit APPJS ya, PPJS-nya di sini. Nah, kalau kita delete, akan nanti terjadi error. Nah, nanti langsung otomatis ya, tanpa kita harus reload karena dia sudah menganut yang namanya hot reload ya. Jadi dia kalau kita ada perubahan sedikit saja seperti ini, kita save, maka dia otomatis akan mereload ya. Tapi kalau error seperti ini harus kita manual sedikit ya. Jadi kita reload. Nah, oke, kembali lagi ke tampilan semula seperti itu.